Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS. Untuk hari ini, mata pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa reformasi, yaitu rentang tahun 1998 sampai dengan sekarang. Oleh karenanya, silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu untuk belajar tentang materi ini, karena kita sebagai warga negara Indonesia perlu untuk mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Khususnya untuk sesi ini kita akan belajar tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa reformasi. Anak-anak perlu diingat kembali ya bahwa reformasi ini lahir ya dimulai setelah Presiden Soeharto pada masa itu mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia tepatnya di tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh wakil presiden ya pada saat itu yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Kita tahu sekali ya reformasi ini lahir karena banyak sekali tuntutan-tuntutan dari masyarakat terutama terkait dengan pemerintahan pada masa itu sehingga masyarakat menginginkan untuk dilakukan perubahan terkait dengan pemerintahan Indonesia. Oleh karenanya reformasi ini menjadi cikal bakal ya demokrasi yang diharapkan mampu menjadikan Indonesia lebih baik lagi tentunya dalam hal demokrasi yang lebih baik. Oke, anak-anak terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya, untuk masa reformasi ini dikenal dengan demokrasi Pancasila. Mengapa dikatakan demokrasi Pancasila? Karena demokrasi Pancasila ini ya Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku terutama dalam melakukan atau sebagai tumpuan ya dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Artinya segala hal yang berkaitan dengan demokrasi itu harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Ini ada beberapa terkait dengan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ini ada 6 ya. Yang pertama adalah diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik ya. Ini menjadi penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa reformasi karena kita tahu sebelumnya sudah dibahas di masa Orde Lama dan Orde Baru bahwa kebebasan ruang pers itu sangat terbatas ya sehingga masyarakat dijadikan sebagai salah satu aspek yang mungkin kurang didengar suaranya ya terutama untuk kebebasan pers ya artinya pers-pers yang zaman dahulu masa Orde Lama dan Orde Baru kurang begitu diperhatikan. Terus kemudian yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai ya dalam pemilu 1999. Ini juga menjadi penting ya karena di masa Orde Lama, Orde Baru juga untuk partai-partai ya yang ada di Indonesia itu tidak terlalu banyak ya bahkan sempat dibatasi ya tapi di masa reformasi ini di tahun 1999 ya itu banyak sekali partai yang ikut tergabung dalam pemilihan ya. Karena di tahun 1999 ini kurang lebih ada 48 partai politik ya yang tergabung dalam pelaksanaan pemilu pada saat itu. Terus kemudian yang ketiga, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Ini juga menjadi salah satu ciri penting ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan demokrasi karena pada masa Orde Lama dan Orde Baru pelaksanaan demokrasi terutama untuk pemilihan umum itu jauh dari kata demokratis ya. Karena pada masa Orde Lama dan Orde Baru karena otoritas kekuasaan atau penguasa pada masa itu jadi tidak terlalu terbuka ya sehingga untuk pemilihan umum masih banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi sehingga ini menjadi cikal bakal pelaksanaan reformasi itu menjadi salah satu peran penting karena pemilihan umum di tahun 1999 ini bisa dikatakan sebagai pemilihan umum yang jauh lebih demokratis. Terus kemudian yang keempat, terkait dengan rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan tingkat desa. Ini mungkin yang menjadi pembeda pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama dengan Orde Baru ya. Karena pada zaman Orde Lama dan Orde Baru itu
Karena masa Orde Lama dan Orde Baru, itu rotasi kekuasaan sangat minim terjadi. Artinya terkait dengan bagaimana pemilihan, terutama pada masa Orde Baru ya, karena kita tahu Presiden Soeharto pada saat itu menjabat kurang lebih selama 32 tahun, otomatis rotasi kekuasaan ya otomatis terkait dengan misalkan pergantian jabatan itu sangat minim terjadi. Dan itu tidak hanya dilakukan di sistem pemerintahan pusat saja, ya tidak hanya misalkan berlaku untuk presiden tapi juga di beberapa aspek lain ya seperti mungkin di gubernur dan sebagainya sampai ke tingkat daerah ya di bagian desa ya atau kelurahan. Beda halnya di masa reformasi ini bagaimana caranya supaya rotasi kekuasaan itu dapat berjalan dengan baik ya. Bagaimana misalkan pemilihan umum itu dapat berjalan tidak memandang misalkan bagaimana lama jabatan ataupun lain sebagainya. Terus kemudian yang kelima adalah pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka ya. Kita pahami kembali terkait dengan rekrutmen, otomatis apa? Otomatis terkait dengan pemilihan ya. Bagaimana pemilihan untuk pengisian jabatan-jabatan tertentu ya ini di masa reformasi diupayakan untuk dilakukan secara terbuka. Ya, beda halnya mungkin dengan pada masa Orde Lama maupun Orde Baru ya. Terkait dengan misalkan pemilihan untuk menteri-menteri ya, misal untuk ketua DPR, MPR dan sebagainya, itu hanya dipilih melalui sebuah forum saja. Beda halnya misalkan dengan zaman reformasi seperti sekarang ini, bagaimana caranya supaya ya pemilihan jabatan-jabatan publik tertentu itu dapat dilakukan secara terbuka ya. Terus kemudian yang keenam adalah sebagian besar hak dasar rakyat itu dapat terjamin. Ini juga menjadi pembeda ya karena di masa ini di tahun 1999 ya kita tahu ini tahun di mana cikal bakal HAM itu mulai ditegakkan ya. Kalian sudah belajar tentang hak asasi manusia ya di tahun 1999 ini lahir sebuah undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ya. Otomatis hak dasar terkait dengan masyarakat ya terutama bagaimana masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi ya, menyampaikan pendapat ya, baik secara lisan maupun tulisan itu terjamin karena sudah ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Kemudian terkait dengan masa reformasi ini kita sudah tahu juga ya terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah mengalami 4 kali amandemen ya di tahun 1999 kemudian tahun 2000 ya 2001 dan 2002. Ini juga menjadi peran penting bagaimana ya pemerintahan pada masa reformasi ini dapat berjalan dengan baik tentunya untuk ya dilakukan berbagai macam perubahan yang pasti untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya. Oke, anak-anak itu dia untuk pembahasan hari ini ya terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa reformasi. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami tentunya dan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.